Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel Belajar Santuy. Pada kesempatan kali ini, gue mau ngebahas soal UMPTKIN 2019 atau soal tahun lalu saat ujian UMPTKIN. Ini kayaknya soal asli sih, soal asli. Nah, dalam satu video, gue mau ngebahas 10 soal aja. Kenapa 10 soal doang? Karena biar efektif dan kalian gak bosen. Oke, gue mulai dari nomor 1 sampai 10. Biasanya tuh 1 sampai 10 itu soal bahasa Indonesia. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini soal bahasa Indonesia ya. Ini termasuk soal bacaan. Kalau di bahasa Indonesia itu soal bacaan atau teks. Kalau di bahasa Inggris biasanya itu reading comprehension. Kalau soal bahasa Arabnya bacaan itu qiraah. Soal bahasa Indonesia ini kalau teks itu banyak banget jenisnya, kayak teks eksposisi, argumentasi, dan lain-lain. Oke. Gue ingetin sama kalian, kalau kalian ngerjain soal bacaan, entah dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa Arab, itu yang pertama kalian lihat adalah soalnya. Jangan bacaannya. Yang dilihat adalah soalnya. Soalnya, oke? Kenapa yang dilihat soalnya? Karena kalau kita bacaannya dulu, itu bakal nguras waktu lama banget. Kalau misalkan teks kayak gini nih, ini kan termasuk dikit ya teksnya. Dan juga topik yang dibahas itu nggak terlalu berat ya ini, sedang aja. Kenapa kita nggak baca teks dulu? Yang pertama itu kita bakal nguras waktu, karena waktunya itu cepet ya. Makanya kita baca dulu soalnya yang diminta apa. Yang kedua, kenapa kita nggak baca teksnya dulu itu karena nggak semua teks itu topiknya enteng atau gampang. Banyak juga topik bacaan yang sedang ataupun expert ya, yang berat gitu. Misalkan kayak kita lagi bahas politik atau bahas statistik gitu kan. Kan kita juga lupa-lupaan kan pas baca. Soalnya kita kan bacanya baca cepat, scamming. Maka dari itu sering banget kan kita dengar kalau ngerjain soal bacaan itu yang pertama kita lihat adalah soalnya. Kenapa? Karena itu yang tadi gue bilang. Oke, kita mulai lagi. Soal nomor 1 yang ditanya adalah ringkasan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah. Yang diminta adalah ringkasan. Nah, kalau yang diminta ringkasan itu apa sih? Gampangnya gini, ringkasan itu adalah teks atau bacaan yang dipersingkat atau diperpendek, tetapi tidak menghilangkan makna dan inti dari suatu bacaan tersebut. Jadi setelah diperpendek itu terdapat inti dan kesimpulannya. Jadi teks ini intinya apa gitu. Oke, kita lihat. Ringkasan kita baca scamming ya. Kalian juga baca aja scamming. Model pengelolaan lahan pertanian terpadu di Cirangkong adalah integrasi pertanian dan peternakan. Penggunaan model pertanian yang dipadu dengan peternakan menyebabkan tindak limbah yang terbuang. Pola pertanian akan terjadi suatu siklus biologi limbah pertanian berperan sekali sebagai pakan ternak dan kompos, serta sebaliknya. Program tersebut berguna atas kontribusi sedekah masyarakat melalui Gerakan Indonesia Berdaya, dapat memperdayakan masyarakat untuk mengelola lahan pertanian dan peternakan. Mari membentang kebaikan untuk memberdayakan para petani Indonesia sebagai wujud apresiasi kita terhadap sesama. Oke, itu cukup segitu atau bisa cepat lagi kalau kalian cepat. Nggak apa-apa sih, yang penting kalian paham dan menguasai apa yang kalian baca. Nggak apa-apa, baca cepat nggak apa-apa. Emang wajib baca cepat kalau soal teks kayak gini. Walaupun kita agak lupa apa yang kita baca, nggak apa-apa. Langsung kita lihat jawabannya. Yang A, model pengelolaan lahan pertanian terpadu yang digulirkan melalui Gerakan Indonesia Berdaya dapat menekan biaya pertanian dan juga memberikan hasil yang baik untuk petani Cirangkong. Di sini ada bacaan, model pengelolaan lahan pertanian terpadu yang digulirkan melalui Gerakan Indonesia Berdaya. Nah, Gerakan Indonesia Berdaya tadi ada di teks ya. Jadi ini bisa jadi dulu, Gerakan Indonesia Berdaya dapat menekan biaya pertanian dan juga memberikan hasil yang baik untuk petani Cirangkong. Ini tadi kita nggak baca menekan biaya dan memberikan hasil yang baik ya. Kita nggak baca di sini, nggak ada bacaan itu. Cuma ada untuk memberdayakan para petani di Indonesia. Nggak ada bacaan dapat memberikan hasil yang baik untuk petani Cirangkong. Jadi ini kita bisa eliminasi ya, salah. Seharusnya dan juga dapat memberdayakan petani Indonesia. Misalkan gitu bisa kita jadikan jawaban. Oke, kita next ke yang B. Model pengelolaan pertanian yang baik adalah model pertanian terpadu. Seperti yang dilakukan para petani di semua daerah, khususnya Cirangkong. Nah, di sini dikasih tahu bahwa model pengelolaan pertanian yang baik itu adalah model pertanian terpadu. Nah, iya, terpadu. Di sini juga dikasih tahu kalau terpadu itu baik, seperti yang dilakukan para petani di semua daerah. Nah, di sini ada
kalimat bahwa dilakukan para petani di semua daerah. Sedangkan di teks ini nggak dikasih tahu bahwa semua daerah itu melakukan model pertanian seperti itu. Cuma di daerah Cirangkong. Jadi ini salah ya. Kita bisa eliminasi. Yang ketiga, atau yang C, model pengelolaan pertanian oleh Gerakan Indonesia Berdaya mendapat sambutan yang baik di daerah Cirangkong. Kita cek kata kuncinya di sini adalah mendapat sambutan yang baik. Sambutan yang baik. Kita cek apakah ada mendapatkan sambutan yang baik. Enggak ada ya. Cuman ada ini kayak fungsinya aja, manfaatnya tidak ada limbah yang dibuang misalkan. Dapat memberdayakan masyarakat, ya kan? Enggak ada bacaan sambutan yang baik. Oke, ini bisa kita eliminasi juga. Next ke option D. Sebenarnya kalau 3 udah salah semua, ini bisa jadi kesimpulan udah ini jawabannya gitu. Tapi kita mau cek dulu ya, apakah tepat. Yang D, model pengelolaan lahan pertanian terpadu di Cirangkong tidak terlepas atas kontribusi sedekah masyarakat melalui Gerakan Indonesia Berdaya. Nah, di sini ada kata kuncinya, tidak terlepas atas kontribusi sedekah masyarakat. Kontribusi sedekah masyarakat apakah ada? Nah, di sini ada bacaan program tersebut bergulir atas kontribusi sedekah masyarakat. Oke, ada kan? Maka dari itu, ini bisa menjadi jawaban atau kesimpulan yang diminta ringkasan. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Jadi gitu ya, kalau ngerjain soal bacaan. Yang pertama itu adalah kita lihat apa yang ditanya. Jangan baca teks, lihat apa yang ditanya. Setelah lihat apa yang ditanya, kita baca teks tapi baca skimming aja, baca cepat. Entah paragraf pertama aja boleh, ataupun semuanya boleh kalau cepat. Setelah itu baru kita cocokin sama option. Oke, kita next number 2 ya. Nah, ini juga soal bacaan, kita mulai dari apa yang ditanya. Gagasan utama paragraf pertama adalah, nah ini yang diminta adalah gagasan utama. Gagasan utama itu adalah gampangnya gini. Ide pokok atau suatu pemikiran yang melandasi teks tersebut. Jadi gagasan utama itu adalah pikiran utama yang melandasi suatu teks atau yang bakal dikembangin di teks tersebut di kalimat-kalimat selanjutnya yang bakal dibahas terus gitu. Oke, yang diminta gagasan utama paragraf pertama. Nah, ini lebih spesifik lagi ya. Jadi mudah. Gagasan utama dalam paragraf pertama. Kita cek paragraf pertamanya aja. Minat baca selama ini menjadi salah satu masalah besar bagi Indonesia. Betapa tidak, saat ini minat baca masyarakat Indonesia termasuk yang terendah di Asia. Indonesia hanya unggul di atas Kamboja dan Laos. Padahal semakin rendah kebiasaan membaca, penyakit kebodohan dan kemiskinan akan berpotensi mengancam kemajuan dan eksistensi bangsa ini. Parahnya bagi rendahnya minat baca, buku yang terjadi pada masyarakat umum di SD, SMP, dan SMA, bahkan di perguruan tinggi pun minat baca mahasiswa Jepang rendah berlanda dengan Jepang. Untuk membaca scamming, setelah kalian membaca gimana ya? Yang penting baca cepet dan kalian paham apa yang kalian baca. Oke, udah gue baca paragraf pertama, sekarang kita lihat optionnya. Minat baca Indonesia hanya unggul atas Kamboja dan Laos. Apakah ada? Kita lihat di sini ada ya. Indonesia hanya unggul di atas Kamboja dan Laos. Tapi apakah ini termasuk pikiran utama atau gagasan utama? Coba kita cek dulu di awal. Minat baca selama ini menjadi salah satu masalah besar bagi bangsa Indonesia. Betapa tidak? Nah, ini termasuk paragraf pendukung aja ya, atau pelengkap. Kenapa? Karena ini nggak dibahas lagi di kalimat selanjutnya. Yang dibahas itu hanya minat baca aja. Ini cuman pelengkap aja di suatu teks ini. Jadi kayak ini ada di option, tapi ini bukan termasuk pikiran utama. Jadi kita bisa skip ya yang satu. Kenapa ini bukan jawaban, tapi ada di teks? Ini ada, tapi ini bukan termasuk gagasan utama, alias cuma pelengkap aja. Kita baca option yang B. Rendahnya kebiasaan membaca, kebodohan dan kemiskinan akan berpotensi mengancam kemajuan bangsa. Di sini apakah ada kebodohan akan berpotensi? Coba kita garis bawah ini kebiasaan. Rendahnya kebiasaan membaca, kebodohan dan kemiskinan akan mengancam kemajuan bangsa. Coba kita lihat di teks dulu. Nah, ini ada ya. Rendahnya kebiasaan membaca, penyakit kebodohan dan kemiskinan berpotensi mengancam kemajuan dari eksistensi bangsa ini. Oke, ini ada juga di teks. Nah, tapi kita lihat dulu nih.
kalimat selanjutnya ada parahnya lagi, rendahnya minat baca. Nah, ini yang dibahas, kan sebelumnya dibahas ini ya. Rendahnya minat baca, kebodohan dan kemiskinan. Tapi di tapi di kalimat selanjutnya yang dibahas itu bukan kemiskinan dan kebodohan lagi, melainkan cuma minat baca aja. Jadi apakah itu termasuk gagasan utama? Bukan ya. Kenapa? Karena itu nggak dibahas lagi di yang selanjutnya. Yang dibahas cuma minat baca aja. Jadi ini bisa kita eliminasi juga, bukan jawabannya. Oke, kita lihat option yang C. Masalah besar bangsa Indonesia adalah minat baca. Kita garis bawain dulu ya kuncinya. Masalah besar adalah minat baca. Coba kita cek di teks. Mulai dari paragraf pertama udah ada kan minat baca nih. Nah, minat baca menjadi salah satu masalah besar. Nah, biasanya yang sering itu ya, gagasan utama atau pikiran utama itu terdapat dalam paragraf utama. Atau dalam paragraf pertama ini juga terdapat sering. Jadi kalau kita misalkan lagi bingung nih, wah teksnya berat nih, yang dibaca tuh berat banget, misalkan kayak politik ataupun agama. Nah, itu kita bisa simpulin aja kalau emang susah ataupun rancu, itu kita bisa lihat aja paragraf pertamanya aja apa. Biasanya tuh terdapat di situ gagasan utama. Nggak harus di teks-teks di akhir-akhir nggak apa-apa. Nah, di sini udah kelihatan kan? Di sini ada minat baca dan masalah besar. Nah, selanjutnya kita cek dulu kalimat selanjutnya. Ini juga ada bacaan membaca. Rendah kebiasaan membaca. Ya kan? Membaca juga kan? Topiknya membaca juga. Ini juga betapa tidak saat ini minat baca. Nah, minat baca lagi kan yang dibahas lagi. Kita lihat lagi kalimat selanjutnya ada nggak minat baca. Nah, parahnya lagi, rendahnya minat baca. Nah, lagi-lagi minat baca yang dibahas. Nah, kalau udah sering kayak gini, udah kita jadiin itu jawaban. Udah fix itu adalah gagasan utamanya. Jadi gagasan utamanya adalah masalah besar bangsa Indonesia adalah minat baca. Ini bisa kita jawab yang C, tapi kita mau bahas dulu yang D ya. Yang D, saat ini minat baca masyarakat Indonesia termasuk yang terendah di Asia. Enggak ya. Tadi kan kita ingat ini ada Indonesia hanya unggul atas Kamboja dan Laos. Unggul berarti Indonesia di atas mereka berdua kan. Indonesia negara kita itu termasuk lebih tinggi 2 tingkat dari mereka berdua. Jadi ini salah ya, yang D. Nggak ada di teks juga dan juga bukan termasuk gagasan utama ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Paham nggak? Paham ya? Jadi pertama kita baca dulu apa yang diminta, baru kita baca scamming dan kita lihat option. Oke, next, number 3. Ini menyangkut juga teks sebelumnya ya. Terkait teks pada soal nomor 2, pikiran utama paragraf kedua, yaitu kalau nomor 2 tadi yang diminta gagasan utama, kalau nomor 3 juga pikiran utama. Sebenarnya sama aja sih, nggak beda. Sama aja. Tapi yang nomor 2 tadi diminta di paragraf pertama, sedangkan nomor 3 ini di paragraf kedua. Bedanya gitu. Oke, kita lihat paragraf kedua ya. Gagasan utama di paragraf kedua. Kita baca scamming aja paragraf keduanya, baca masing-masing. Selanjutnya tentu kita sudah melihat bagaimana kemajuan perkembangan iptek di Jepang. Semua itu karena penggunaan Jepang sangat memprioritaskan perdana Iwan baca masyarakatnya terlalu anak sekolah mahasiswa. Sehingga tak mengartikan jika perpustakaan telah menjadi museum Jepang, saudara majiknya masih berada dari kondisi perpustakaan Indonesia. Perpustakaan hanya lebih sebagai tempat penyimpanan pelajaran, pajangan, koleksi, baku dan beberapa selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat optionnya. Yang A, perpustakaan hanya dijadikan tempat penyimpanan. Apakah ada hanya dijadikan tempat penyimpanan? Ada ya. Perpustakaan tak lebih hanya dijadikan tempat penyimpanan. Tapi apakah itu jawabannya? Enggak ya. Itu cuma dibahas sekali aja di akhir-akhir. Di awal itu nggak dibahas ya. Jadi itu bukan jawabannya. Next, yang B. Perpustakaan di Indonesia hanya berfungsi sebagai pajangan. Ini juga sama sih kan? Satu kalimat sama dia. Perpustakaan kampus tak lebih hanya sebagai tempat penyimpanan dan pajangan. Ini juga kayak pelengkap aja, bukan kalimat utama ya. Bukan gagasan utama. Jadi ini juga salah. Yang C, pemerintah Jepang memprioritaskan buku bacaan. Pemerintah Jepang memprioritaskan buku bacaan. Coba kita lihat. Pemerintah Jepang sangat memprioritaskan buku bacaan. Atau kebutuhan bahan bacaan. Apakah ini termasuk gagasan utama?
Enggak ya. Kenapa? Karena di sini ada bacaan karena. Sebelum bacaan ini ada kata karena. Semua itu karena. Karena apa? Ini kan suatu sebab. Sebab dari apa? Sebab dari kita baca kalimat sebelumnya. Saat ini tentu kita sudah melihat bagaimana kemajuan perkembangan iptek di Jepang. Perkembangan iptek di Jepang. Selanjutnya ada bacaan semua itu karena. Jadi semua itu karena refers to ini. Semua perkembangan iptek di Jepang itu karena pemerintah Jepang sangat memprioritaskan kebutuhan bahan bacaan. Nah, sebab dari ini adalah ini. Sebab dari perkembangan iptek ini adalah ini. Oke. Jadi ini bukan termasuk pikiran utama ya, ini pikiran pelengkap. Ini cuma termasuk pelengkap aja. Jadi yang termasuk itu adalah perkembangan iptek di Jepang, jawabannya. Yang saya kan tadi, pemerintah Jepang memprioritaskan buku bacaan, bukan ya, ini cuma pelengkap aja, atau sebabnya. Jadi jawabannya adalah kemajuan perkembangan iptek di Jepang. Oke, ngerti kan? Misalkan gini, di suatu teks itu ada misalkan kita baca option, perpustakaan hanya dijadikan tempat penyimpanan, misalkan yang A ini. Nah, kita cek nih di teks, dan ada bacaan ini ada. Tapi kita lihat lagi apakah ini termasuk gagasan utama, apakah ini dibahas terus di teks tersebut. Apakah dia yang muncul di teks itu dibahas terus, atau cuma pelengkap aja. Nah, kalau di teks tersebut dibahas terus, itu adalah jawabannya. Seperti ini. Ini nggak dibahas terus yang D, tapi selanjutnya kan dibahas kan. Semua itu karena ini pelengkapnya atau sebabnya gitu. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Paham kan? Oke, kita bahas nomor 4 ya. Kita bahas nomor 4. Terkait teks soal nomor 2, rangkuman teks tersebut yang paling tepat adalah, nah di sini ditanya rangkuman ya, rangkuman teks tersebut. Oke, karena kita udah baca mulu kan tadi teksnya, sekarang langsung aja kita lihat opsinya ya. Masih ingat lah, udah 2 kali dibaca. Oke, opsi yang A. Masalah besar di Indonesia adalah rendahnya minat baca yang berbeda dengan Jepang, sehingga iptek di Jepang lebih maju. Kita lihat ya, masalah besar di Indonesia. Apakah masalah besar di Indonesia adalah rendahnya minat baca? Nah, bener ya, masalah besar tadi di teks ada kan, masalah besar di Indonesia adalah rendahnya minat baca. Ini bisa. Yang berbeda dengan Jepang. Nah, betul ya, ini ada di paragraf pertama ya. Di Indonesia itu minat bacanya sangat kurang. Ini ada di paragraf pertama. Sehingga iptek di Jepang lebih maju. Nah, ini ada di paragraf kedua ya. Paragraf kedua, ini ada di paragraf pertama. Nah, biasanya kalau rangkuman itu dari paragraf pertama dan paragraf selanjutnya itu dirangkum dalam satu kalimat kayak gini. Itu kan ada, tadi kan teks nomor 2 itu ada 2 paragraf ya. Jadi kita rangkum dalam satu kalimat, di mana makna dari kedua paragraf itu terdapat dalam kalimat ini. Nah, ini terdapat kan dua-duanya kan. Ini ada di kalimat pertama, benar. Masalah besar adalah membaca. Dan ini kemajuan iptek ada di kalimat kedua. Ada di paragraf kedua kan. Jadi ini adalah jawabannya. Yang A. Tapi jangan langsung aja, nggak apa-apa, kita cek dulu yang B, C, dan D. Bisa jadi keliru kan. Yang B, Indonesia sebagai negara terendah minat bacanya se-ASEAN. Apakah Indonesia termasuk negara yang terendah minat bacanya di ASEAN? Enggak kan? Indonesia unggul atas Laos kan, Laos dan Kamboja. Jadi ini salah ya. Nggak usah dibaca selanjutnya, ini udah salah. Karena Indonesia bukan negara terendah, tapi unggul atas 2 negara lain. Jadi nggak paling rendah dong, Indonesia masih lebih unggul 2 tingkat lah, ya kan? Walaupun nggak bisa dibanggain dong, nggak bisa. Karena kita juga minat baca kurang. Jadi ini salah ya. Oke, lanjut. Pemerintah Jepang sangat memperhatikan kebutuhan bacaan di perpustakaan, sehingga ipteknya meningkat. Nah, ini pemerintah Jepang sangat memperhatikan kebutuhan bacaan di perpustakaan. Ini ada ya di bacaan paragraf kedua. Pemerintah Jepang itu memperhatikan banget masyarakat di Jepang, terutama kebutuhan membaca ya. Jadi ini ada di paragraf kedua, dan kita baca selanjutnya sehingga ipteknya meningkat. Ini juga ada di paragraf kedua. Nah, kalau rangkuman itu harus ada dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Harus ada dari berbagai paragraf. Tapi yang C ini cuma ada dari paragraf kedua. Dari paragraf pertamanya nggak ada. Jadi ini salah ya. Salah. Yang D, perpustakaan yang hanya dijadikan sebagai pajangan koleksi buku membuat minat baca Indonesia hanya di atas Kamboja dan Laos. Ini ada ya tadi, perpustakaan yang hanya dijadikan sebagai pajangan koleksi buku ada di paragraf kedua. Koleksi buku.
ada di paragraf kedua, dan minat baca, sehingga membuat minat baca Indonesia hanya di atas Kamboja dan Laos. Ini bisa, ini benar, bisa benar kalau yang ini nggak ada. Kalau yang A ini nggak ada, ini bisa benar, tapi ini kurang tepat. Ini benar tapi kurang tepat gitu. Oke, ini ada di paragraf pertama ada, dan di paragraf kedua pun juga ada. Tapi ini kurang tepat jawabannya. Lebih tepat yang A ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, ini ada sebuah teks juga, diberi nomor juga. Ini langsung kita lihat aja apa yang diminta. Kata yang tidak tepat penulisannya dalam paragraf tersebut ditunjukkan kalimat mana saja. Oke, ini yang diminta adalah kata yang tidak tepat. Biasanya katanya itu nggak baku ya. Kata yang nggak baku. Oke, coba kita baca aja. Baca scamming masing-masing nggak apa-apa. Musim hujan detik dengan bahan-bahan penuh bercanda. Selain itu kondisi atmosfer sangat basah menyebabkan hujan lebat menjorok. Oke. Mana aja yang termasuk kata yang tidak baku atau kata yang tidak tepat penulisannya? Biasanya nggak baku. Musim hujan identik dengan bulan-bulan penuh bencana. Ini udah bener ya. Yang kedua coba. Selain itu, kondisi atmosfer. Nah, ini salah ya. Kondisi atmosfer salah. Kenapa salah? Atmosfer itu termasuk kata nggak baku. Kata bakunya adalah atmosfer, pakai E. Atmosfer. Jadi nomor 2 ini termasuk kalimat yang salah. Selanjutnya kita baca kalimat ketiga. Cuaca ekstrim dapat memicu banjir, longsor, dan tiupan angin kencang hingga puting beliung. Kita lihat apakah ada yang kurang tepat penulisan katanya. Ada ya, ekstrim. Nah, ekstrim ini pakai I ya. Ini termasuk nggak baku, salah. Harusnya ini pakai E, ekstrem. Sama kayak atmosfer, atmosfer dan ekstrem. Jadi nomor 3 ini kalimatnya salah. Nah, kita kalau udah nemu 2 kalimat yang salah ini, kita nggak usah baca kalimat selanjutnya. Kenapa? Karena bakal buang-buang waktu. Jadi udah, jawabannya itu 2 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang B, 2 dan 3. Oke, kita bahas nomor 6. Biasain kalau soal teks atau bacaan, kita baca dulu apa yang diminta ya. Jangan kita baca dulu teksnya, tapi kita baca dulu apa yang diminta. Oke, nomor 6 ini yang diminta adalah isi yang tersirat dari teks tersebut adalah, nah, di sini diminta isi yang tersirat. Di sini yang diminta adalah isi yang tersirat. Nah, gampangnya adalah kalimat yang terdapat atau tidak terdapat dalam suatu bacaan atau teks tadi, tetapi maknanya itu nggak terdapat dalam teks tersebut gitu. Maknanya itu bisa disimpulin dari pembaca masing-masing. Sengaja si penulis nggak nulis maknanya, kita yang bisa simpulin dari teks yang ada gitu. Kayak gimana? Langsung aja kita baca scamming dari teks tersebut. Baca masing-masing ya. Remaja memiliki peran setelah hidup keluarga orang dan kalau seperti memiliki hubungan sebagai secara dengan victim kalau sebenarnya remaja tumbuh sebagai pribadi yang sehat dan bahagia. Oke, langsung kita baca optionnya. Yang A, ayah dan ibu penentu remaja memiliki pribadi yang sehat. Ayah dan ibu penentu remaja memiliki pribadi yang sehat. Apakah betul? Coba kita cek dulu. Di sini ada kan, remaja yang memiliki kepribadian sehat terlahir dari keluarga yang harmonis. Nah, di sini keluarga. Sedangkan di option A itu ayah dan ibu. Sedangkan kalau suatu keluarga itu nggak cuma ayah dan ibu kan, bisa aja ada paman, om, kakek, nenek, ataupun misalkan maaf, cuma ada ayahnya aja ataupun ibunya aja ya kan. Jadi ini salah ya jawabannya. Nggak secara umum gitu. Dan juga terdapat dalam teks maknanya. Coba yang B. Keluarga harmonis memiliki hubungan batin yang sehat. Harmonis memiliki batin yang sehat. Batin yang sehat. Coba kita lihat. Keluarga yang harmonis. Di sini harmonis memiliki hubungan batin yang bahagia. 1 bahagia, serasi, rukun, dan damai. Oke, ada 4 tipikal ya. Bahagia, serasi, hukum, dan damai. Sedangkan di option cuma ada 1 ya. Memiliki hubungan batin yang sehat aja. Apakah cuma sehat aja? Enggak kan? Jadi salah ya. Kita next ke option C. Faktor keharmonisan keluarga sangat mempengaruhi kepribadian remaja. Coba kita lihat di sini, faktor keharmonisan suatu keluarga mempengaruhi kepribadian suatu remaja. Kita lihat dulu. Apakah benar faktor keharmonisan suatu keluarga mempengaruhi kepribadian suatu remaja?
Di sini juga ada ya di awal. Remaja yang memiliki kepribadian yang sehat terlahir dari keluarga yang harmonis. Nah, di sini terdapat di teks tersurat juga, kalimatnya tersurat dan maknanya juga tersurat, dijelasin di selanjutnya. Karena memiliki batin yang bahagia, serasi, rukun, dan damai. Jadi itu salah ya. Itu tersurat ya, nggak tersirat. Salah. Coba yang terakhir, yang D. Konflik dalam keluarga mengakibatkan remaja menjadi pribadi yang tidak bahagia dan tidak sehat. Misalkan di keluarga ada konflik nih, itu akan menyebabkan suatu kepribadian remaja itu menjadi tidak bahagia dan tidak sehat. Apakah betul seperti itu? Apakah ada lawannya dari kalimat ini? Coba kita lihat. Di sini ada ya. Keluarga seperti ini, seperti apa? Seperti ini. Ini merujuk kemana? Merujuk kepada batin yang bahagia, serasi dan rukun. Serasi dan rukun dan damai. Yang 4 tipikal ini, keluarga seperti ini sangat jauh dari konflik. Nah, dalam keluarga yang seperti inilah remaja tumbuh sebagai pribadi yang sehat dan bahagia. Jadi, yang tersurat itu adalah, yang tersurat di sini tuh, misalkan suatu keluarga itu harmonis. Nah, jadi bakal jauh banget dari konflik gitu. Sedangkan kalau di option D, konflik dalam keluarga mengakibatkan remaja menjadi pribadi yang tidak bahagia dan tidak sehat. Nah, ini kan lawannya dari itu kan. Kita bisa narik kesimpulan ya. Misalkan keluarganya harmonis, nggak ada konflik, maka pribadi suatu orang remaja itu menjadi bahagia dan sehat. Sedangkan kalau ada konflik dan nggak harmonis, maka kepribadian suatu remaja itu menjadi tidak bahagia, depresi, sering depresi, dan tidak sehat. Karena kepikiran mulu gitu. Oke, jadi ini termasuk jawabannya ya. Kenapa? Karena di teks tersebut ada lawannya, lawan dari kalimat ini gitu. Jadi kita bisa narik kesimpulan dari lawan kalimat itu. Lawannya ya gini, kesimpulannya. Oke, next number 7 atau nomor 7. Fatma dikenal karena kepribadiannya yang tegas dan dominan. Karenanya ia dianggap titik-titik-titik oleh banyak orang yang mengenalnya. Nah, di sini termasuk pemilihan kata ya. Nah, di sini kita ambil kata kuncinya tegas dan dominan. Tegas dan dominan. Nah, karenanya ia dianggap apa? Kalau tegas, itu kan bukan berarti galak kan, tetapi dia punya prinsip gitu. Misalkan dia punya anak buah. Nah, anak buah itu nggak mau ngerjain tugasnya gitu. Nggak mau menjalankan tugasnya sebagai anak buah. Nah, pemimpin itu bakal tegas. Bakal berbicara kepada anak buah tersebut. Kalian niat kerja nggak gitu. Itu kan tegas kan. Bukan berarti galak. Karena dia punya tugas juga untuk mengatur anak buahnya gitu. Itulah tegas gitu. Bukan berarti galak juga. Tegas itu positif. Ada juga walaupun negatifnya. Kalau dominan itu adalah prinsip kita atau pemikiran kita cuman kekeh atau batu gitu. Bahasa kitanya batu. Cuman batu terhadap suatu hal aja gitu. Nggak mau hal yang lain. Dominan banget nih orang. Termasuk kepada suatu hal gitu. Jadi apa nih yang pas? Misalkan karenanya ia dianggap kambing hitam. Kambing hitam kan termasuk ini ya. Korban. Victim gitu. Korban. Enggak ya, enggak. Ini bukan jawabannya. Salah. Yang B, pemberani. Apakah orang yang tegas dan dominan itu pemberani? Tegas dan dominan itu pemberani apakah iya? Enggak ya, enggak semuanya. Karena enggak dikasih tahu bahwa dia pemberani gitu. Ini salah. Yang C, keras kepala. Ini orang yang tegas. Misalkan di sini cuma dikenal sebagai orang yang tegas. Ini yang C salah. Tapi karena ada dominan itu yang kayak batu, tadi batu. Maka ini bisa benar. Nah, ini bisa benar ya. Ini bisa benar yang C. Tapi kita lihat dulu yang D, egois. Nah, kalau cuman ada dominan di soal, Fatma dikenal dengan kepribadian yang dominan. Kalau dominan itu bisa kita jawab dengan egois. Tetapi di sini ada tegas kan? Karena ada tegas, maka ini salah. Nggak egois, dia tegas kok. Gitu. Dia juga tegas terhadap kelompoknya. Dia mau mengatur kelompoknya gitu. Jadi yang benar adalah yang C. Kenapa C? Karena ada tegas dan dominan. Tegas itu tegas terhadap pendiriannya, positif ya. Dan juga dominan. Dominan itu kayak batu banget nih sama suatu hal. Jadi keras kepala lah bahasanya gitu. Jadi jawabannya yang C ya, keras kepala. Kita lanjut nomor 8.
Profesor Hukum Islam percaya bahwa mahasiswa dapat mengerjakan ujian secara lebih baik melalui pencarian jawaban secara mandiri dan mendorong untuk menerapkan metode titik-titik-titik sebagai persiapan ujian. Nah, ini ada kata kuncinya secara mandiri ya. Mandiri. Mendorong untuk menerapkan metode titik-titik-titik. Metode apa? Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, heuristik itu adalah di mana seseorang itu mampu mengerjakan tugasnya secara sendiri atau secara mandiri. Nah, ini bisa ya. Bisa ini heuristik, kita ambil dulu, jangan disalahin, bisa. Ilmiah. Di sini kan ada kata kuncinya kan, jawaban secara mandiri. Apakah metode ilmiah itu selalu mandiri? Enggak kan? Kebanyakan metode ilmiah itu melalui tahap-tahap penelitian ataupun wawancara dengan narasumber ya kan. Ini bisa termasuk kelompok juga ataupun secara bersama-sama juga. Jadi salah ya yang B. Yang saya diskusi. Nah, di sini kan ada kata kunci kan, mandiri. Apakah diskusi itu mandiri? Enggak kan, diskusi itu kan minimal 2 orang atau lebih ya. Enggak mandiri. Kalau diskusi sama diri sendiri misalkan itu beda, bahasanya bukan diskusi ya. Diskusi itu misalkan kita berbicara minimal 2 orang. Orangnya itu orang lain. Salah ini. Yang D, demonstrasi. Yang namanya demonstrasi ini enggak sendirian ya. Pasti lebih dari 2 orang juga. Ini salah. Karena di sini kata kuncinya mandiri. Nah, karena salah tiga-tiganya, maka bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang A, heuristik. Oke, selanjutnya nomor 9. Jika dia berharap menjadi seorang santri ahli di bidang fikih dan nahwu, yang titik-titik-titik, dia harus belajar keras di pesantren dan membaca kitab kuning berjam-jam untuk mendapatkan keterampilan dan pengalaman. Nah, di sini kita ambil kata kunci santri ahli di bidang fikih dan nahwu. Oke. Yang. Nah, yangnya ini yang apa? Kita lihat dari option. A, pandai. Coba kita masukin fikih dan nahwu yang pandai. Dia harus bekerja keras di pesantren dan membaca kitab kuning berjam-jam untuk mendapatkan keterampilan dan pengalaman. Ini bisa aja pandai. Bisa. Kenapa bisa? Karena seseorang yang udah belajar itu emang niatnya kan biar pandai dan cerdas kan. Ini bisa aja pandai. Tapi kita checklist dulu ya. Kita lihat dulu yang selanjutnya. Coba yang sejahtera. Apakah masuk ke sini sejahtera? Santri ahli di bidang fikih dan nahwu yang sejahtera. Enggak ya. Enggak masuk konteks kalimatnya yang sejahtera. Kenapa? Karena sejahtera itu adalah kayak makmur gitu. Jadi misalkan seorang rakyat yang sejahtera karena dia termasuk orang yang disiplin gitu. Jadi sejahtera itu sejatinya adalah kemakmuran terhadap diri sendiri. Entah sejahtera dalam bidang ilmu ataupun ekonomi. Biasanya kan lebih utama itu sejahtera di ekonomi ya, bukan di ilmu. Jadi ini salah. Sejahtera. Yang saya sukses. Santri ahli di bidang fikih dan nahwu yang sukses. Apakah sukses termasuk jawabannya? Enggak ya. Kurang tepat ya. Misalkan konteks kalimatnya gini kok sukses. Ayah saya sukses membangun bisnis fotokopian dengan modal yang sangat minimal gitu. Misalkan kalau sukses itu kita ada tujuannya gitu. Tujuannya apa? Nah, karena ini tujuannya untuk mendapatkan keterampilan dan pengalaman. Nah, ini nggak pas gitu kalau dijadiin kata sebelumnya dengan sukses. Kalau dipadanin dengan sukses nggak pas ya. Kecuali di sini ada, dia harus bekerja keras di pesantren dan membaca kitab kuning berjam-jam untuk mendapatkan penghargaan dari bapaknya dan hadiah. Misalkan gitu. Nah, itu bisa, jawabannya sukses bisa. Di bidang fikih dan nahwu yang sukses, dia harus bekerja keras. Dan baca itu untuk mendapatkan hadiah. Misalkan ada rewardnya gitu. Itu adalah sukses, bisa. Tapi ini salah ya, 2. Sekarang yang D, terampil. Seorang santri ahli di bidang fikih dan nahwu yang terampil. Nah, di sini ada juga kata terampil ya, untuk mendapatkan keterampilan dan pengalaman. Nah, ini bisa juga terampil. Nah, terus bedanya apa sama pandai? Gini, kalau kalau pandai itu kita cuman paham aja, paham tentang suatu hal dan kita ngerti gitu. Wah, dia pandai banget nih dalam hal politik, dalam hal agama, dalam hal sains atau matematika gitu. Tetapi kalau terampil itu dia paham juga dan dia juga mampu mengajar misalkan. Dia mampu mempraktekkan apa yang dia pelajari. Pokoknya lebih luas lagi lah kalau terampil gitu.
dia bisa ngamalin apa yang dia punya. Kalau terampil gitu. Jadi nggak cuma dia pintar, tapi dia bisa mengembangkan apa yang dia punya gitu kalau terampil. Gampangnya gitu. Jadi ini yang lebih tepat adalah terampil ya. Terampil. Oke, next the last number. Nomor 10. Ahmad merasakan manfaat wisata keluarga sebagai titik-titik-titik dalam menentukan masa depannya. Oke, ini kita ambil kata kuncinya merasakan manfaat. Manfaat. Nah, kita lihat option sebagai peluang. Ini manfaat ini positif ya, termasuk positif manfaat. Ini peluang juga positif. Ini bisa ya, kita simpen dulu. Yang kedua ancaman. Merasakan manfaat. Sedangkan di sini ancaman. Ancaman itu kan seolah-olah negatif ya. Ancaman kayak gangguan dari luar misalkan. Itu negatif, salah ya. Ini nggak sepadan, jadi salah. Yang C, masalah. Ahmad merasakan manfaat. Nah, masalah kan secara garis besar kan negatif ya. Nggak semua masalah positif, jadi negatif gitu. Jadi ini juga nggak sepadan. Manfaat kan positif, jadi padanannya juga harus positif gitu. Sebagai positif, hal yang positif juga, ini harusnya hal yang positif. Apa nih? Kita seleksi dulu. Yang D, tantangan. Wisata keluarga sebagai tantangan. Nah, ini bisa positif, bisa negatif. Apakah betul? Coba kita masukin ke sini. Ahmad merasakan manfaat wisata keluarga sebagai tantangan dalam menentukan masa depannya. Nah, di sini manfaat wisata keluarga. Apakah wisata keluarga termasuk tantangan? Enggak kan ya? Wisata kan refreshing kan kita kan? Menenangkan jiwa kita. Bukan ya, bukan tantangan. Jadi ini salah, kurang tepat. Jadi jawabannya adalah peluang. Walaupun agak aneh ya kalimatnya. Tapi kalau kita padanin sama-sama positif, ini jawabannya peluang ya. Ahmad merasakan manfaat wisata keluarga sebagai peluang dalam menentukan masa depan. Oke, kenapa nggak 3 ini? Ini salah. Kurang pas aja. Oke. Oke, mungkin segitu aja. 10 soal dulu dari gue, bahasa Indonesia. Semoga paham semua ya kalian. Semoga apa yang udah gue jelasin bermanfaat buat kalian. Dan kalian paham. Kalau belum paham, bisa diulang aja videonya pelan-pelan. Oke, di next video gue bakal bahas nomor 11-20 ya. Dan seterusnya sampai nomor 100 insyaallah. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel gue. Kalau ada pertanyaan, ditanya aja di bawah. Insyaallah gue jawab. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Oke, see you on the next video. Santuy.